Mas Hanta masih bersama kami? Selamat siang Mas Hanta. Anggi. Ya. Selamat siang, Anggi ya. Oke, Mas tadi kita ada pertanyaannya. Jadi ketika ketimpangan gap perolehan begitu jauh 01, 02, 03 begitu, apakah masih bisa terkejar jika 01 dan 03 ini akhirnya melakukan pembuktian dan pembuktian itu benar? Ya, dua hal. Pertama, di luar soal hasil, apakah berpengaruh atau tidak. Pertama, posisi saya kira kalau ada pelanggaran sekecil apapun itu tetap harus diproses. Satu itu. Supaya pemilu kita berintegritas, memiliki legitimasi politik yang tinggi. Tidak hanya hukum, tapi legitimasi politik agar pemerintahan ke depan yang terpilih itu berjalan dengan efektif, memiliki legitimasi politik yang kokoh juga. Nah, yang kedua, saya ingin pertanyaan Anggi tadi, apakah ini mungkin akan merubah? Saya terus terang mengatakan dari sisi data agak sulit karena begitu tingginya margin. Bukan yang kita lihat bukan hanya margin ke antar kandidat ya, misalnya dari 02 ke 01, yang nomor 2 kan 01, itu kan sangat jauh, tapi bukan itu, kalau itu terlalu jauh. Margin untuk 50% plus 1 saja, karena ini kan terkait dengan 1 atau 2 putaran. Artinya, kalau berdasarkan data quick count, sekitar 57 sampai 58 atau 59% perolehan 02, artinya ada sekitar 7 sampai 9% selisih di atas 50%-nya. Angka itu kalau kita konversi misalnya dengan DPT 200 juta, tidak usah 200 juta pemilih, katakan 150 juta pemilih partisipasi, kalau sekitar 7%-nya saja berarti ada sekitar 10 juta selisih. Artinya kalau memang misalnya arahnya kemungkinan akan turun dari 57-50% menjadi 50%, lalu menyebabkan pemilu kita atau pilpres kita berlangsung menjadi 2 putaran, maka harus ada pembuktian, ada pelanggaran kah atau ada segala macam terkait dengan kita bicara soal kuantitas ini ya, angka, karena saya ditanya soal angka 10 juta yang harus dibuktikan ada pelanggaran atau tidak sesuai aturan, ada angka yang 10 juta ini sangat besar sekali. Jadi agak sulit dari sisi angka untuk mengubah hasil pilpres kalau dilihat berdasarkan data quick count, lagi-lagi sambil kita menunggu hasil real count resmi official dari KPU. Jadi tetap menurut saya di luar itu saya menjawab pertanyaan Anggi agak sulit karena terlalu jauh jaraknya sangat tebal, jadi agak sulit. Tapi bahwa ada potensi, bukan potensi, ditemukan pelanggaran-pelanggaran itu saya kira harus proses. Itu penting buat kedua-duanya, baik yang dirugikan, kan kita tidak tahu, yang menang juga perlu clear ini supaya tuntas semua ini, karena tidak ada yang bersih seperti Pak Profesor Muhammad tadi katakan, pasti ada pelanggaran-pelanggaran. Jadi saya kira apakah di Bawaslu atau ada sengketa pilpres atau pemilu legislatif nanti di MK, lain-lain sebagainya, saya kira itu nanti tetap dijalankan. Apakah nanti ada TSM, terstruktur, sistematis, dan masif kecurangan yang dilakukan misalnya, atau pelanggaran dan sebagainya, itu tetap harus diproses satu sisi. Baik. Dari sisi saya ingin itu nanti dari Prof. Natalia dan Prof. Muhammad, saya kira bidangnya. Dari sisi saya sedikit konklusif apa yang saya sampaikan dari pertanyaan Anggi tadi. Dari selisihnya itu agak sulit, karena ada rentang 7-9% untuk membuat menjadi 2 putaran pilpres kita terkoreksi, karena artinya ada sekitar 10 juta bahkan lebih. Nah, kalau dibandingkan dengan yang paslon 01 lebih jauh lagi, itu 2 kali lipatnya lebih perolehan suaranya. Baik. Saya kira itu jawaban saya, Anggi, terkait dengan itu, karena jaraknya sudah sangat tinggi. Tapi apapun, kita menginginkan pemilu berjalan secara berintegritas, kita ingin semuanya diproses semuanya secara transparan, secara proporsional, dan saya izin dulu Prof. Muhammad dan Prof. Natalia, kita harus mengucapkan selamat kepada seluruh Indonesia karena kita telah menjalankan pemilu yang paling rumit sedunia, saya kira dalam waktu sehari kita bisa menjalankan itu, terlepas tentu ada kekurangan-kekurangannya. Baik. Gitu. Baik, Mas Hanta, terima kasih atas waktu Anda di live event ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.